Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, ada dua berita. Pertama, berita benar. Yang kedua, berita bohong alias hoax yang dilawan oleh orang-orang yang berkehendak baik. Orang yang tidak berkehendak baik, hoax itu menguntungkan, menyenangkan, tapi orang yang berkehendak baik akan melawan itu. Kemudian ada 3 cara menerima berita tersebut. Percaya, ragu-ragu, serta tidak percaya. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Bagi kita sangat istimewa karena paroki kita, gereja kita berlindung kepada Santo Thomas Rasul ini. Ia dilahirkan di Galilea. Pekerjaannya adalah membantu para nelayan karena ia sendiri tidak memiliki perahu untuk menangkap ikan. Dengan demikian, ia banyak kali diperintah oleh pemilik perahu dan hal ini turut membentuk karakternya menjadi orang yang hati-hati, pesimis, cepat menyangka adanya kemungkinan hal buruk yang bisa menimpa hidupnya. Namun kenyataannya ia seorang pemberani. Di dalam komunitas Yesus, Thomas dikenal dengan nama lain yaitu Didimus, artinya kembaran. Apa yang menjadi kenangan kita akan Santo Thomas Rasul ini? Ada beberapa momen di dalam kitab suci sebagai tanda kehadiran Thomas, yakni ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, pada malam perjamuan terakhir, dan pada saat ia menampakkan diri setelah kebangkitannya. Thomas ini memiliki sikap kritis terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak mudah percaya, tidak mudah mempercayai kata-kata orang di sekitarnya, apalagi belum ada bukti. Dia khawatir bahwa itu berita bohong atau hoax. Dengan demikian orang mudah menudingnya Thomas yang kurang percaya dan berbagai ungkapan lain untuk menggambarkan diri Santo Thomas Rasul ini. Thomas mencintai Yesus dan memihaknya. Setelah Lazarus dibangkitkan, Yesus meninggalkan daerah Yudea dan kembali ke Galilea karena nyaris ia dilempari orang dengan batu. Pada waktu itu Thomas sempat angkat bicara, "Ayo, mari kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan dia." Ada nada emosi. Ketika Yesus berpamitan untuk pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat, Thomas berkata, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus menjawabnya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku." Ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dan rekan-rekannya memberi kesaksian, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu, saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, terhadap sikap kritisnya ini, maka Santo Agustinus, pujangga gereja itu berkata, dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai.
Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira tercampur penyesalan mendalam, ia berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikwinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara dan anak-anak yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini menggambarkan bagaimana Thomas memiliki grafik naik turun dalam mengimani Yesus. Sikap kritisnya dalam beriman menunjukkan bahwa Thomas merasa yakin bahwa iman itu adalah anugerah yang diberikan secara pribadi dari Tuhan kepada setiap pribadi. Artinya, bagi Thomas, bukan karena orang lain percaya, maka saya ikutan percaya. Tetapi bahwa iman dan kepercayaan adalah anugerah Tuhan bagiku dengan cara Tuhan sendiri. Di sini Thomas mengakui imannya di hadapan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah pengakuan iman akan keilahian Yesus. Kehebatan Thomas adalah ketika melihat Yesus yang bangkit mulia, ia tidak hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang pernah hidup, makan, dan minum bersama para rasul, tetapi sebagai Yesus, Tuhan dan Allah-Nya. Pengakuan seperti ini yang belum sempat diungkapkan secara terbuka oleh para murid yang lain. Pada saat ini kita memang tidak melihat Tuhan Yesus yang menderita, disalibkan, wafat dan bangkit. Namun demikian kita merasa bahagia karena Tuhan Yesus sudah wafat dan bangkit bagi kita semua satu persatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Santo Paulus membangkitkan kesadaran kita bahwa karena jasa Yesus Kristus, kita bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Para rasul adalah fondasi, wadas bagi iman gereja yang diturunkan hingga saat ini. Kita mengakui iman para rasul akan Yesus Kristus dalam kredo, aku percaya. Di dalam Yesus kita dibentuk sebagai bait Allah, tempat tinggal Roh Kudus. Maka marilah kita mensyukuri atas pesta ini, dan dalam mensyukuri kita juga memohon supaya semangat keteladanan Santo Thomas dapat kita ikuti, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan para rasul sebagai dasar bagi gerejamu. Mereka telah mewariskan imannya kepada kami untuk percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Allah kami. Santo Thomas Rasul, doakanlah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.